Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Arviana, NPM 181100103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif dan teori konstruktivitis dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran IPS SDMI menurut teori kognitif dan konstruktivistis. Pertama, teori kognitif. Kognitif didefinisikan sebagai salah satu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori belajar Regine Piaget. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama seiring pertambahan usia, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yaitu anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit, anak mengembangkan kemampuannya untuk membedakan dirinya dengan benda-benda lain. Kedua, tahap pra-operasional, yaitu anak usia 2-7 tahun. Pada usia ini, anak mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Nah, anak sudah dapat membedakan benda yang sama namun dalam kondisi yang berbeda. Yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu anak usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau anak mengalami perkembangan penalaran abstrak. Anak dapat berpikir secara abstrak, lebih ideal, dan lebih logis. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, ada individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget adalah individu mampu mengembangkan kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu itu sendiri melalui interaksinya dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah-ubah. Yang kedua, individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitif, atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Nah, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif tadi. Teori belajar Gestalt. Belajar menurut Gestalt adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Nah, insight adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Nah, prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt yaitu: yang pertama, tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Ketiga, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Dan yang terakhir, individu belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Implikasi teori Gestalt dalam pembelajaran. Yang pertama, perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. Belajar bukan hanya terjadi akibat hubungan stimulus-respon, tetapi ada keterkaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Nah, proses pembelajaran akan berjalan efektif jika siswa mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari.
Selanjutnya, teori belajar Jerome S. Brunner. Proses belajar menggunakan teori belajar Brunner pada dasarnya adalah membentuk manusia untuk menciptakan individu agar mampu mempelajari dan mudah memahami suatu materi berdasarkan penemuannya. Nah, dalam teori belajar, Jerome Brunner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Nah, tahap belajar menurut teori Brunner itu ada tahap informasi. Tahap informasi adalah tahap awal untuk memperoleh pemahaman atau pengetahuan. Kedua, tahap transformasi. Tahap transformasi yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta mentransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi berjalan benar atau tidak. Selanjutnya, implikasi teori Brunner dalam pembelajaran. Yang pertama ada partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Nah, maksudnya adalah dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga dengan demikian individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan juga prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Yang kedua, guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Maksudnya di sini adalah guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu atau materi, tapi guru juga harus sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan juga evaluator bagi siswanya. Selanjutnya, teori belajar David Ausubel. Nah, teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi sangat diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya, implikasi teori belajar Ausubel dan pembelajaran. Yang pertama ada kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Kedua, belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Teori konstruktivistis. Nah, teori belajar konstruktivistis atau konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistis ini ada orientasi. Orientasi adalah siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Kedua, elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Ketiga, rekonstruksi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide yang lain, membangun ide baru, dan evaluasi ide baru. Keempat, penggunaan ide baru dalam situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada berbagai macam situasi. Yang terakhir, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Teori belajar Piaget. Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema yang dimilikinya. Nah, proses mengkonstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah skema, asimilasi, akomodasi, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Teori belajar Vygotsky. Vygotsky menyebutkan bahwa belajar konstruktivisme atau konstruktivitis ini adalah pengetahuan yang memiliki tingkatan atau jenjang yang disebut dengan scaffolding. Nah, scaffolding ini memiliki arti
memberi bantuan terhadap seseorang individu selama melewati tahap awal pembelajaran. Namun, pada akhirnya bantuan tersebut akan dikurangi. Implementasi teori konstruktivitis dalam pembelajaran. Yang pertama, Anda mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan belajar beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Selanjutnya, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Itulah tadi penjelasan mengenai teori kognitif dan teori konstruktivitis dalam pembelajaran. Namun apabila dalam penyampaiannya saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.